kereaktifan dari Hg itu sebagai suatu elektrofilik. Jadi hati-hati kalau bekerja di laboratorium pada saat menangani tumpahan atau pecahan dari termometer, misalnya nanti adik-adik menjadi asisten atau apa gitu ya, untuk memberikan penjelasan kepada adik-adiknya. Kemudian yang kedua, itu adalah mekanisme reaksi substitusi nukleofilik. Ya, nukleofilik ini nanti yang akan kita pelajari ya. Jadi substitusi nukleofilik ini yang akan kita pelajari. Nah, contohnya ini adalah senyawa kompleks MXN ya, di mana nukleofilik X ini digantikan oleh nukleofilik yang lain ya. Di sini dalam hal ini yang menggantikan adalah Y ini ya. Ligan Y ini yang akan menggantikan nukleofilik tersebut. Nah, untuk mekanisme reaksi substitusi nukleofilik sendiri itu bisa dibagi menjadi beberapa mekanisme. Nah, ini ada yang mengelompokkan menjadi 2 mekanisme, ada juga yang mengelompokkan menjadi 3 mekanisme. Ya. Yang mengelompokkan menjadi 2 mekanisme itu adalah yang pertama mekanisme reaksi substitusi nukleofilik ya melalui proses pemisahan atau disosiasi. Ya, disosiasi. Nah, reaksi ini disebut juga sebagai reaksi substitusi nukleofilik unimolekuler. Ya, unimolekuler. Nah, ini reaksinya, kalau kita perhatikan di sini ya, MXN menjadi MXN-1. Artinya di sini terjadi pengurangan bilangan koordinasi ya. Jadi bilangan koordinasi itu adalah menunjukkan jumlah donor pasangan elektron ya pada atom pusat. Jadi bilangan koordinasi itu tidak sama dengan jumlah ligan, berbeda ya. Karena kita ligan kan mengenal ada ligan monodentat dan multidentat. Itu yang perlu diperhatikan oleh adik-adik ya. Jadi mekanisme ini adalah berlangsung lambat. Nah, karena berlangsung lambat, ini adalah merupakan mekanisme penentu laju, ya penentu laju. Kenapa kira-kira adik-adik mekanisme reaksi lambat itu sebagai mekanisme penentu laju? Ada yang bisa memberikan opini? Halo? Adakah yang bisa memberikan opini? Suara saya masih didengar ya? Masih, Pak. Masih, Pak. Ya. Apa kira-kira kenapa reaksi yang lambat itu sebagai penentu laju? Tadi diingat ya bahwa laju itu adalah merupakan berkurangnya konsentrasi pereaktan per satuan waktu atau bertambahnya konsentrasi produk per satuan waktu ya. Berarti di situ kan yang harus kita bisa lakukan adalah pengukuran apa? Pengukuran berapa berkurangnya konsentrasi pereaktan dan berapa bertambahnya konsentrasi produk. Ya. Berarti di situ untuk laju yang lambat itu yang sebagai penentu laju karena pada reaksi lambat ini kita bisa mengukur kira-kira ya. Atau ada instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur perubahan konsentrasi dari pereaktan atau perubahan konsentrasi dari produk. Seperti itu ya kira-kira ya. Jadi kenapa harus pada reaksi lambat? Karena kalau pada reaksi cepat itu memerlukan instrumen khusus ya. Terkadang memang tidak ada atau belum ditemukan instrumen untuk mengukur konsentrasi pada laju yang cepat ya, laju yang cepat. Misalnya konsentrasi untuk menentukan laju pemecahan inti misalnya ya, itu kan lajunya sangat cepat sekali sehingga kita kesulitan, belum ada instrumennya ya atau belum ditemukan ya. Instrumennya untuk menunjukkan laju yang cepat itu. Kalau suatu saat misalnya adik-adik bisa nantinya suatu saat misalnya menentukan instrumen itu tadi ya, menemukan misalnya, nah itu bisa jadi yang semula reaksi itu berlangsung cepat, ternyata itu bisa ditentukan ya, laju berkurangnya atau bertambahnya konsentrasi dari pereaktan atau produk, maka di situ bisa menjadi reaksi lambat ya, atau reaksi lambat. Nah, seperti itu kira-kira. Nah, untuk proses pemisahan tadi, laju reaksinya adalah ini ya, karena unimolekuler, maka laju reaksi itu hanya ditentukan oleh sifat pereaktannya.
atau ditentukan oleh konsentrasi dari senyawa kompleks tadi ya, yang akan disubstitusi tadi. Ya, gitu ya. Jadi ini adalah merupakan melalui proses pemisahan atau disosiasi. Kemudian mekanisme yang kedua, itu adalah mekanisme reaksi substitusi melalui proses penataan atau displacement ya. Disebut juga sebagai reaksi substitusi nukleofilik bimolekuler ya, bimolekuler ya, atau SN2. Ya, di kimia organik adik-adik juga mengenal itu ya, ada SN1, SN2 kan gitu ya. Nah, ini adalah sebagai reaksi lambat ya. Reaksi lambatnya itu adalah pada reaksi penggabungan ya, penggabungan atau penataan ini yang ligan yang akan menggantikan ini ya. Sehingga di sini pencirinya itu adalah adanya penambahan bilangan koordinasi ya. Semula bilangan koordinasinya adalah N ya. Di sini membentuk kompleks teraktifkan itu dengan bertambah satu, yaitu ligan masuk ini ya, masuk ini. Nah, sehingga di sini ini adalah pelepasan ligan ini atau penggantian ini ya dengan melepaskan satu ligan ini berlangsung cepat. Jadi ini mekanisme reaksi lambat, ini ada sebagai penentu laju, sehingga laju reaksinya itu adalah merupakan reaksi orde 2 ya. Orde 2 di mana laju reaksi itu di samping dipengaruhi oleh pereaktan, juga dipengaruhi oleh ligan yang akan menggantikan. Ya, konsentrasi ligan yang akan menggantikan. Sehingga nanti kalau kita mendesain penelitiannya, kita nanti bisa melihat gitu ya, apakah laju reaksi tersebut hanya dipengaruhi oleh pereaktannya atau ligan yang akan menggantikan juga berpengaruh gitu ya. Jadi nanti kita bisa melihat kalau ligan yang akan memasuk itu diganti-ganti jenis ligannya berpengaruh tidak terhadap laju reaksinya. Kalau tidak berpengaruh berarti kan hanya ditentukan oleh senyawa kompleksnya saja. Berarti bisa jadi mekanisme reaksinya adalah melalui jalur unimolekuler ya atau SN1. Nah, alternatif pengklasifikasian untuk reaksi substitusi ini juga diajukan oleh Langford dan Gray ini ya, adik-adik ya, juga diajukan oleh Langford dan Gray ini. Langford dan Gray ini mengajukan ada 3 ya. Jadi yang pertama adalah disosiatif atau pemisahan, asosiatif atau penggabungan, dan yang terakhir adalah concerted atau interchange atau pergeseran tempat. Jadi kalau disosiatif tadi adalah ada penurunan bilangan koordinasi, asosiatif adalah penggabungan tadi ada penambahan bilangan koordinasi, pada interchange atau concerted atau pergeseran tempat ini tidak terjadi perubahan bilangan koordinasi ya, karena di situ hanya terjadi pergeseran yang semula ligan itu berpindah atau bergeser dari inner sphere gitu ya, atau bilangan koordinat dalam gitu ya, menuju ke outer koordinat luar ya. Sebaliknya gugus yang akan menggantikan atau ligan yang akan menggantikan dari dalam dari luar ya, outer sphere menuju ke inner sphere. Seperti itu ya. Jadi di situ proses interchange itu seperti itu. Jadi kita belum bisa mendeteksi adanya pengurangan atau penambahan bilangan koordinasi ya. Itu cirinya yang concerted ini. Nah, ini keterangannya pada mekanisme disosiasi tadi ya. Pada tahap penentu laju itu adalah tahap pemutusan ikatan ya dari ligan tinggalan. Ligan tinggalan itu adalah ligan yang akan digantikan ya, atau sering kita sebut sebagai leaving group ya, di mana dihasilkan suatu intermediate yang mengalami penurunan bilangan koordinasi ya. Pada mekanisme asosiasi ini pada tahap penentu laju itu adalah tahap penggabungan ya, atau masuknya di mana atau gugus masukan di mana intermediate yang mengalami kenaikan bilangan koordinasi. Ini sudah ada kenaikan bilangan koordinasi. Nah, pada proses ini ditandai pemindahan ligan ya. Kalau yang ketiga itu yang interchange tadi, pada proses ini ditandai pemindahan ligan dari inner koordinasi menuju outer koordinasi, atau sebaliknya untuk gugus masukan dari outer koordinasi menuju ke inner koordinasi. Jadi di sini tidak ada penurunan atau peningkatan bilangan koordinasi. Ini bedanya. Ya. Contohnya misalnya ini pada kompleks triamin ya, triamin ini pada kompleks oktahedral juga ini ya. Ini adalah yang dikatakan sebagai outer sphere-nya. Ini